Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang kembali di Quiet Time Voice Rumah Doa Elia Bali. Untuk edisi hari Rabu tanggal 24 September tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Kasih Allah tetap ada. Bacaan Injil diambil dari liturgi Gereja Katolik dari kitab Esra bab 9 ayat 5-9 dan Injil suci menurut Lukas bab 9 ayat 1-6. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita mungkin pernah bertanya di dalam hati, bagaimana mungkin aku yang cacat, penuh kegagalan, bisa tetap dicintai dan diberikan kebaikan oleh Tuhan? Pertanyaan ini wajar, sebab sebagai manusia, kita sering jatuh dalam konflik batin. Rasa bersalah dan malu membuat kita sulit menerima kebaikan karena kita merasa tidak layak dan tidak pantas. Namun disinilah letak rahasia iman kita. Kasih Tuhan tidak pernah diukur dengan standar manusia. Kasih manusia sering bersyarat, sementara kasih Allah melampaui logika transaksional. Ia tetap hadir meski kita jauh, ia tetap mengasihi meski kita jatuh. Dalam kitab Esra yang kita bacakan hari ini menggambarkan situasi batin bangsa Israel. Mereka malu, mereka penuh celah, dan bahkan tidak berani menengadah muka kepada Allah karena telah berbuat dosa. Mereka pernah ditawan, dijarah, dihina di depan umum, dan diserahkan kepada raja-raja asing. Tetapi saudara, di tengah kehancuran itu, Esra menyadari satu hal, bahwa kasih karunia Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Bangsa itu masih diberi kesempatan untuk kembali. Mereka masih bisa membangun bait Allah. Mereka masih diberi tempat di tanah orang-orang yang selamat. Mereka masih disayangi, bahkan oleh raja-raja bangsa Persia. Semua ini bukan hasil usaha mereka, melainkan sebuah anugerah kasih dari Tuhan. Kasih Allah selalu memberi jalan untuk kita kembali. Meski kita umat manusia tersesat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Inilah kasih yang abadi sejak manusia diciptakan segambar dengan Allah. Inilah kasih yang juga ditegaskan oleh Yesus dalam Injil Lukas yang kita renungkan hari ini. Ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya, membekali mereka dengan kuasa untuk menyembuhkan dan mewartakan kerajaan Allah. Tanda ini adalah bukti nyata bahwa kasih karunia Tuhan selalu hadir setiap waktu bagi keselamatan manusia sampai detik ini. Saudara-saudariku, keselamatan adalah sebuah anugerah, bukan hasil usaha kita manusia. Mengakuinya berarti melampaui logika keadilan manusia menuju logika kasih Allah. Tuhan tidak menunggu manusia menjadi sempurna untuk dapat dicintai. Justru di tengah keberdosaan itu, Ia hadir, Ia mengetuk, dan Ia menawarkan pintu pertobatan. Namun saudara, seringkali kita lebih percaya pada rasa bersalah kita daripada pada janji kasih Allah sendiri.
Hati yang belum berdamai membuat kita menolak kebaikan Tuhan. Padahal di kitab Tobit 13 menegaskan, Allah memang menghukum, tetapi Ia juga mengasihani. Ia menurunkan ke dunia orang mati, tetapi juga mengangkat kembali dari sana. Tidak seorang pun yang bisa luput dari tangannya. Santa Teresa dari Avila memberi gambaran indah tentang hal ini dalam bukunya Puri Batin. Ia menulis seperti ini, kehadiran Tuhan bagaikan matahari yang bersinar. Ia tidak pernah kehilangan keindahan atau cahayanya. Ia selalu ada di pusat jiwa. Namun, seperti sehelai kain hitam yang menutupi kristal, dosa berat mencegah jiwa untuk melihat atau menikmati cahaya tersebut. Saudara-saudariku, bayangan dosa memang bisa menutup cahaya itu. Tetapi cahaya kasih Tuhan tidak pernah padam. Ia tetap ada di pusat jiwa kita. Tugas kita adalah berani menyingkirkan kain selubung hitam itu melalui pertobatan, doa, dan kerendahan hati dan pelepasan. Maka saudara-saudari, marilah kita belajar untuk percaya bahwa kasih Allah lebih besar daripada kegagalan kita. Jangan biarkan rasa bersalah mengalahkan janji Tuhan. Jangan biarkan keterbatasan kita menutupi cahaya kasih-Nya. Kasih Tuhan itu nyata. Ia hadir dalam jiwa Yesus Kristus. Ia tinggal dalam hati kita. Dan Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Solo Dios basta. Tuhan saja cukup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh